Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah, kita kembali dapat berjumpa, bergabung dalam agenda rutin, ya, obrolan. Kita ngobrol dan diskusi tentang Islam, tentang keilmuan, atau sekaligus obrolan di malam minggu, ya. Sekarang malam minggu. Menit ke depan, ya, kita ngobrol bareng, kita diskusi. Julia hadir, ya. Ridho IPS 2 sudah hadir. Ini Julia mana nih? Julia IPS 2 atau Julia IPA 4 ini? Ada 2 Julia, ya, di SMA 4. IPS 2 atau IPA 4 ini? Ibnu IPS 2 sudah hadir. Karen. Oh, Julia IPS 2, ya, Julia Kinasi. Ya, agenda malam itu jam 20.30. Alvan IPS 4 sudah hadir, ya. Ya, silakan yang sudah masuk, sudah bergabung, boleh disampaikan pertanyaannya, ya. Kalau ada memang yang perlu disampaikan, nanti kita coba diurai masalah itu, kita coba jawab kalau bisa, ya. Kalau tidak bisa, nanti dulu cari dulu sumbernya yang valid, yang pasti. Narel IPA 6 sudah hadir. Narel. Dan seperti biasa, ya, besok disiapkan untuk kajian subuh. Jangan telat masuk. Kita mulai jam 5.30 untuk sesi 2, ya. Untuk sesi 1 jam 5 sampai 5.30 itu tahsin Al-Quran surah-surah yang pendek di juz 30. Nanti sesi yang kedua kita ada tilawah surah Al-Baqarah, dan nanti ada kajian atau menggali mana ayat Al-Quran. Mutia IPA 4 sudah hadir. Makasih lagi yang sudah masuk. Kalau ada yang mau disampaikan, ditulis saja, ya, ditulis saja. Maisa 1 sudah hadir. Malam hari ini kita akan berdiskusi, akan ngobrol terkait dengan faham yang akan mengganggu keislaman kita, ya, akan mengganggu keislaman kita,
mengganggu akidah kita. Ya, silakan nanti bisa disampaikan pertanyaan yang terkait dengan paham-paham yang berkembang di masyarakat yang akan mengganggu, merusak keislaman kita, atau juga termasuk akan mengganggu keimanan kita, ya gitu. Maka nanti kita coba bahas. Kita punya punya pagar yang kuat, ya, punya pagar yang kuat, yang kokoh, sehingga keislaman kita akan terjaga dengan baik. Kalau kemarin telah kita bahas tentang tasabuh, ya, artinya perbuatan yang menyerupai orang-orang non-muslim. Ada di antaranya adalah Valentine Day, ya, yang kemarin dirayakan oleh remaja-remaja atau orang muslim, ya. Ada tradisi ulang tahun, ya, itu tasabuh, termasuk merayakan tahun baru Masehi, ya, yang dulu sangat gegap gempita, ya, gitu. Maka pada malam hari kita coba ingin mengkaji, ya. Nasila hadir, ya, Nasila, Helen sudah hadir, Khaila Ipanam sudah hadir, Lala sudah ngirim apa itu, es teh manis, makasih kirimannya. Ya, maka yang mau menyampaikan pertanyaan silahkan. Ya, mangga. Ya, baik, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk bergabung, ya, kita coba mulai dulu kajian malam hari ini, ya. Alik sudah hadir, 13. Ada 3 paham yang berkembang, ya. Ada 3 paham yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, mengirimkan Jumat berkah buat Bapak Vicky 10 IPA 1 10 IPA 1 atau IPA 1 ini. Ya, baik, ya. Jadi sekali lagi, jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan berdiskusi, akan mencoba kita mengkaji, nanti kita saling berbagi pendapat, berbagi saran, ya. Nah, kita akan memahami kajian malam hari ini, materi yang kita kaji pada malam hari ini. Itu tentang paham-paham yang berkembang yang akan mengganggu, merusak keislaman kita. Oh, Hendra, Kang Hendra hadir, ya. Ya, alhamdulillah. Celele. Atenun, bisa bergabung. 3 paham itu adalah disingkat dengan sefilis, ya, sefi dan lis, sefilis, ya. Nah, itu kita mungkin sering mendengar, ya. Nasa IPA 2 hadir, mungkin pernah mendengar dalam obrolan kajian-kajian di masyarakat, istilah ini muncul, yang namanya sefilis, ya. Itu ada 3 paham yang saling menguatkan. Repa Ipan sudah hadir. C-nya adalah
sekularisme. Feel-nya adalah pluralisme, pluralisme. Yang ketiga, listnya adalah liberalisme. Nah, kita akan bahas yang tiga ini. Dan ini paham-paham yang saling menguatkan di antara ketiganya yang akan merusak keislaman kita. Ada sekularisme, ada pluralisme ya, dan ada liberalisme. Ini keluarga besar yang saling menguatkan. Apa sekularisme? Adalah satu paham yang memisahkan agama dari kehidupan manusia. Sekali lagi bahwa sekularisme itu ya adalah satu faham yang memisahkan agama, memisahkan aturan agama dari kehidupan manusia. Paham ini menempatkan agama hanya pada wilayah ritual ibadah saja. Jadi paham ini menempatkan agama hanya pada wilayah ritual ibadah saja. Jadi agama hanya mengatur urusan ibadah antara makhluk dengan penciptanya, dengan Tuhannya, Allah. Atau dalam agama lain ada yang meyakini Tuhan selain Allah. Dalam pandangan Islam, jadi ada satu faham yang menempatkan agama itu hanya mengatur satu aspek saja, yaitu aspek ritual ibadah. Nah, di luar ritual ibadah, agama jangan sekali-kali mengaturnya. Gitu. Misalkan Islam hanya mengatur sholat saja, mengatur puasa saja, gitu ya. Tapi di luar yang itu tidak boleh Islam mengatur. Misalkan dalam bidang ekonomi, misalkan ya, Islam nggak boleh mengatur ekonomi. Silakan ekonomi diatur menurut kehendak manusia. Ekonomi diatur menurut keinginan manusia. Gitu. Mau bagaimana caranya, cara mengembangkan ekonomi itu agar tumbuh bisnis, perdagangan yang menguntungkan, gitu. Silakan manusia yang mengatur. Agama jangan sekali-kali mengatur urusan masalah ekonomi, bisnis, gitu. Itu sekuler namanya. Jadi ketika manusia beraktivitas dalam bidang ekonomi, itu agama stop, tidak boleh campur tangan urusan ekonomi. Silakan ekonomi diatur menurut kehendak manusia, menurut aturan manusia, gitu. Nah, itu paham yang berkaitan dengan sekularisme terkait dengan ekonomi. Jadi agama tidak boleh mengatur ekonomi, tidak boleh mengatur teknik berdagang, nggak boleh. Nah, sementara dalam Islam adalah suatu konsep, suatu agama, satu aturan, satu hukum, itu undang-undang yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik urusan ibadah maupun urusan muamalah. Muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau ibadah, hubungan antara manusia dengan Allah. Islam itu mengatur baik aspek ibadah kepada Allah maupun mengatur urusan hubungan manusia dengan manusia, begitu. Ya, jadi di dalam sekularisme
ketika manusia beraktivitas dalam bidang perdagangan, ekonomi, bisnis, maka Islam jangan sekali-kali mengatur masalah ekonomi. Itu adalah wilayah manusia. Agama jangan ikut campur dalam urusan ekonomi. Akibatnya bagaimana? Ya, maka ada yang namanya sekarang pinjaman online itu sangat merugikan si konsumen. Ada mengelabui kualitas barang, ya, ada mengelabui timbangan gitu, atau riba, ya, pinjaman yang itu bisa merugikan si peminjam. Itu riba itu di dalam Islam sangat jelas sekali. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dalam sekularisme itu riba itu hal yang dibolehkan, dibenarkan. Menipu itu dalam perdagangan itu ya sepanjang tidak ketahuan itu boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Menjual barang-barang yang haram itu boleh-boleh saja. Di dalam Islam begini, ya, terkait ekonomi, terkait bisnis. Jadi seseorang dikategorikan melakukan perbuatan yang haram. Ini terkait tentang produk-produk memproduksi barang-barang yang haram, ya. Ketika misalkan miras itu menjadikan bisnis, ya, mencari keuntungan dari pembuatan miras itu, ada kurang lebih 5 orang yang dikategorikan terlibat dalam keharaman itu. Satu adalah orang yang memproduksinya, ya, orang yang memproduksi miras atau barang-barang yang haram itu dikategorikan melakukan perbuatan yang haram. Dan jadi seluruh karyawan, semua pegawai yang terlibat dalam memproduksi produk yang haram itu, miras itu, dikategorikan berbuat yang haram, ya, itu yang memproduksi. Yang kedua yang mengantarkan produk haram dari pabrik ke tempat-tempat penjualan, itu pun termasuk kategori melakukan perbuatan yang haram. Jadi supir, ya, jadi supir-supir yang mengantarkan barang yang haram itu, miras misalkan, dari pabrik ke tempat-tempat penjualan, itu kategorinya melakukan perbuatan yang haram dalam pandangan Islam itu. Yang ketiga, orang yang menjualkan produk haram itu. Jadi warung-warung yang memperjualbelikan produk yang haram itu termasuk dalam keterlibatan satu pekerjaan yang haram. Yang keempat, orang yang mengkonsumsi produk yang haram itu, miras dan sebagainya, itu dia termasuk melakukan perbuatan yang haram. Yang kelima, yang menikmati hasil penjualannya, ya. Jadi yang menikmati hasil penjualannya, istri di rumah, keluarga di rumah, dia mendapat uang dari suaminya, bekerja di produksi yang haram itu kan menikmati, termasuk juga terlibat dalam melakukan keharaman. Nah, dalam sekularisme itu tidak ada
tidak kata haram ya gitu. Di dalam paham sekularisme tidak ada istilah haram, semuanya boleh, semuanya boleh. Dalam Islam ada yang boleh, ada yang haram, gitu kan. Tadi ada 5 dikategorikan melakukan perbuatan yang haram: orang yang memproduksinya, orang yang mengantarkannya, ya, distributor, orang yang mengantarkannya, orang yang menjual belikannya, memperjualbelikannya, orang yang mengkonsumsinya, yang memakainya. Yang kelima, orang yang menikmati hasil penjualannya. Itu kategori perbuatan-perbuatan yang haram. Ya, makanya dalam Islam tuh sangat berhati-hati. Ya, sangat berhati-hati, tidak boleh terjebak dalam suatu bisnis yang haram. Karena kalau sampai kita lakukan, bagi kita dapat gaji, uang dari pekerjaan itu, dibelikan makanan, minuman, ya pakaian, ya akan dipakai oleh seorang muslim, itu kategorinya adalah melakukan satu yang haram, ya, maka kata Rasulullah, ya, kullu lahmin nabatan min haram fanaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, pekerjaan yang haram, maka itu neraka lebih utama baginya. Jadi tubuh daging yang tumbuh akan menjadi bahan bakar api neraka nanti itu. Ya, jadi begitu. Jadi di dalam sekularisme itu agama nggak boleh ngatur masalah ekonomi. Dalam Islam itu harus mengatur ekonomi, itu sangat penting. Terkait dengan tadi pertumbuhan manusia itu kan dari ekonomi. Ya. Jadi makan minum itu kan itu dari aktivitas ekonomi. Itu Islam begitu ketat di dalam menjaga bab makanan, minuman, itu sangat ketat. Dan terkait dengan pertumbuhan badan kita, pertumbuhan otak kita, pertumbuhan hati kita, itu terkait dengan makanan, itu Islam begitu ketat gitu. Ya, itu diantaranya adalah bagaimana sekularisme ini sekarang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi katanya agama itu jangan mengatur urusan manusia, silakan manusia yang mengatur. Islam jangan mengatur ekonomi, terserah kita saja mau apa, ngapain, terserah kita. Dalam paham ini semuanya serba boleh, tidak ada yang dilarang, tidak ada yang haram, tidak, semuanya adalah dibolehkan. Itu adalah salah satu contoh paham sekularisme yang berkembang dalam bidang ekonomi. Semuanya boleh, tidak ada yang dilarang, ya. Dalam Islam itu justru sangat-sangat ketat terkait dengan ekonomi itu. Contoh yang lain dalam bidang pendidikan, nah, ini harus kita bahas. Itu terkait dengan aktivitas muamalah, ya, hubungan antara manusia. Guru mengajar anak didik itu kan hubungan antara manusia. Nah, di dalam sekularisme agama tidak boleh mengatur pendidikan, tidak boleh mengatur pendidikan. Sementara pendidikan di dalam Islam adalah suatu hal yang sangat-sangat penting dalam membangun kualitas manusia. Jadi kalau pendidikan tanpa dasar agama, tanpa rujukan agama, tanpa referensi agama, maka cenderung mereka itu akan menyimpang. Contoh begini, di dalam pendidikan di barat yang sekuler, ya,
Pertama, bahwa rujukan referensi, ya, referensi pembelajaran materi itu murni buku karangan manusia, kitab atau wahyu Allah, tidak dijadikan dasar dalam mengkaji ilmu itu. Jadi ketika berbicara masalah rujukan, referensi, sumber belajar, itu wahyu Allah itu kita tidak dijadikan sebuah referensi, tapi semuanya murni adalah buku hasil karangan manusia. Nah, sementara antara kitab dengan buku yang itu berapa sebuah akal itu sangat berbeda, ya gitu. Jadi perbedaan pertama adalah dari rujukannya itu berbeda. Di dalam pendidikan Islam, pendidikan merujuk kepada wahyu, kepada kitab Allah. Nah, sementara dalam pendidikan yang sekuler itu, pendidikan itu bersumber merujuk kepada hasil pemikiran manusia. Yang kedua, nah, kita lihat dari orientasi tujuan pendidikan, ya, kita lihat dari tujuan pendidikannya antara yang sekuler dengan yang Islami. Dalam pendidikan Islam itu, pendidikan itu bertujuan untuk apa? Untuk mencetak, membentuk pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia. Sekali lagi, dalam orientasi tujuan pendidikan dalam Islam itu arahnya adalah itu mencetak, membentuk, ya, pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Baru nanti ada kecerdasan, ada keterampilan. Nah, dalam pendidikan yang sekuler itu murni apa? Adalah penguasaan ilmu, ya, ilmu dan teknologi. Jadi hanya mengasah kognitifnya saja. Otaknya dibentuk sehebat mungkin, tetapi agama itu diabaikan. Maka saya pernah membaca, ya, sebuah pernyataan dari seorang pakar pendidikan dunia, namanya Profesor Iqbal dari Pakistan. Dia mengatakan begini, jadi kata beliau bahwa pendidikan Barat yang sekuler itu telah berhasil mengisi otak dengan ilmu, tetapi gagal mengisi hati dengan agama. Ya, saya ulang kalimatnya, ya. Jadi kata pakar pendidikan Islam dari Pakistan, beliau mengatakan bahwa pendidikan Barat yang sekarang menjadi model dari pendidikan di negara-negara dunia, kebanyakan termasuk Indonesia, itu telah berhasil mengisi otak dengan ilmu, tetapi gagal mengisi hati dengan agama. Ilmunya luas, kuat, metodologinya dikuasai, ya gitu. Tetapi moralitasnya lemah, ketakwaannya tidak ada. Jadi tidak diarahkan pada pembentukan ketakwaan kepada Allah, tidak ada.
ibadahnya cenderung diabaikan. Yang penting dia belajar mengisi ilmu ke dalam kepala sebanyak-banyaknya, tapi moralitas, akhlak, adab, terus ibadah itu diabaikan. Kenapa? Karena orientasi pendidikan itu hanya untuk mencerdaskan, bukan untuk membentuk ketakwaan, bukan membentuk akhlak yang mulia. Nah, ketika itu dihasilkan, mereka menjadi seorang pejabat negara, pengusaha. Apa yang terjadi? Karena ilmu tanpa agama, maka akan cenderung melakukan kerusakan. Akibatnya apa? Terjadilah yang namanya korupsi besar-besaran hari ini. Gara-gara apa itu? Karena tadi produk pendidikan yang sekuler, pintar tapi tidak beragama, pintar tapi tidak berakhlak, dan dia cenderung menghalalkan segala cara. Ya, maka disinilah hal yang harus kita waspadai oleh kita semua, ya. Jadi kalau pendidikan kita hari ini hanya fokus kepada penguasaan ilmu, menguatkan kemampuan intelektualnya saja, sementara moralitas, akhlak, adab, ketakwaan tidak dibangun dengan baik, maka siap-siaplah kita akan mengalami satu kehancuran di masa depan itu. Dan ini saya kira harapan menjadi bahan pertimbangan, ya, bahan kajian oleh para pengambil kebijakan yang terkait dengan pendidikan nasional. Jadi kalau negeri ini, ya, pengen negeri yang baik, menghasilkan generasi yang baik, yang berkualitas dari berbagai sisi kompetensi, ya harus memperhatikan konsep-konsep agama dalam pendidikan itu. Tapi kalau ini diabaikan, tunggulah saat kehancurannya, ya. Nah, kita lihat bagaimana kita semua, ya, kita hari ini tidak tertarik untuk mengkaji agama. Anak-anak kita itu tidak tertarik. Dan sempat saya melakukan satu penelitian kepada seluruh siswa yang saya ajar, dari kurang lebih 400 siswa yang coba ditanya rencana ke depan setelah lulus dari SMA ini akan meneruskan ke jurusan apa dan bidang apa yang akan digali oleh mereka. Itu rata-rata mereka menyatakan untuk mendalami, ya, ilmu-ilmu yang sangat kecil muatan agamanya, sangat kecil. Mereka fokus kepada pengembangan ekonomi, usaha, teknik, ya, penelitian dan sebagainya. Sementara yang untuk mengkaji agama hari ini paling hitungnya 1-2 siswa saja. Sekalipun itu memang tidak salah, tetapi saya ingin ada generasi muda Islam ke depan yang punya satu keinginan yang kuat, ya, gitu, untuk mengkaji agama dengan serius. Karena ke depan itu bahwa penyelamat suatu bangsa itu bukan sekedar sains dan teknologi, tapi adalah agama yang kokoh, yang kuat. Jadi kalau ilmu tanpa agama akan tersesat, ya, akan menghalalkan segala cara, gitu. Nah, inilah suatu hal yang harus kita kaji oleh kita semua, bahwa dalam sekularisme pendidikan itu hanya untuk
mencetak anak-anak yang punya kemampuan intelektual yang tinggi, sementara masalah moralitas, akhlak, ketakwaan kepada Tuhan, kepada Allah itu terabaikan. Bagaimana ukuran kelulusan itu hanya angka-angka kognitif saja. Ya, kenaikan kelas itu angka-angka kognitif. Ya, penerimaan di PTN itu sekarang ada SNBP, ya itu kan nilai rapot yang itu ada kognitif semuanya gitu. Karena aspek-aspek akhlak moral itu diabaikan begitu. Itu hal yang kedua ya. Jadi pertama ada dari aspek rujukan pendidikan hari ini tidak merujuk kepada wahyu Allah, Quran maupun hadis tidak ada. Coba silakan dilihat. Hanya PAI yang rujuk, tapi di luar itu tidak ada rujukan ke situ. Yang kedua tadi bahwa orientasi pendidikan itu hanya pada penguasaan ilmu saja, pada science dan teknologi, sementara agama itu hal yang terabaikan. Kemudian dari cara pengklasifikasian dalam kegiatan belajar, anak Liper itu bercampur ya. Nah itu bercampur lagi perempuan dalam kelas itu. Ya saya bilang ya, di dalam sistem pendidikan Islam itu ada pemisahan antara siswa laki dengan perempuan, tidak dicampur. Apalagi mereka sudah remaja, sudah dewasa. Ya, kalau tiap hari bercampur, ya laki perempuan, boleh jadi akan menimbulkan pola-pola interaksi yang bebas. Ya, maka sekarang tidak terbendung lagi. Ya, pola bebas tidak terbendung sekarang. Karena tadi di sekolah dikondisikan mereka bercampur laki perempuan di kelas itu. Tadi di Islam itu, di pendidikan Islam itu ada pemisahan. Ya, ini pun akan berpengaruh kepada komunikasi, ya, interaksi antara manusia, antara peserta didik itu. Itulah satu hal yang bentuk-bentuk sekularisme ada dalam pendidikan. Ya makanya untuk menghasilkan sebuah produk pendidikan yang baik, yang paling utama adalah pengambil kebijakan. Itu menteri harus punya cara pandang pendidikan yang Islami, bukan yang sekuler. Kalau masih sekuler cara berpikirnya, ya menteri, saya yakin hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi menteri, para staf kementerian, terus kepala dinas provinsi, termasuk di kabupaten, juga yang terkenal sekarang guru. Nah, guru juga sangat menentukan langsung hasil seperti apa. Jadi kalau guru itu berpikir sekuler, berikan hanya untuk mentransfer ilmu kepada anak didik, ya gitu. Itu sangat dimungkinkan hasilnya akan terbentuk adalah pribadi-pribadi yang sekuler juga gitu. Maka di sini guru pun harus punya cara pandang yang Islami. Bagaimana? Bukan sekedar mentransfer ilmu, tapi di kelas dia membentuk akhlak, membentuk ketakwaan siswa gitu. Yakinlah bahwa kalau itu dilakukan oleh guru, pendidik di sekolah dalam kegiatan belajar mengajar, saya yakin hasilnya akan lebih baik. Tapi kalau itu tidak dilakukan, maka saya menduga keras bahwa ke depan, generasi ke depan itu adalah mereka yang
hanya menguasai sains, ilmu, teknologi, tapi mereka tidak punya dasar agama yang kuat. Akibatnya setelah mereka menjabat dalam satu pekerjaan, banyak penyimpangan. Kenapa? Tidak punya rem yang kuat, tidak punya fondasi yang kuat, yaitu agama. Itu diantaranya yang kedua ya. Jadi dalam bidang pendidikan hari ini yang mengabaikan prinsip-prinsip agama, maka cenderung hasilnya akan apa yang kita tidak harapkan akan terbentuk ya gitu. Sudah dalam Islam itu pendidikan adalah satu upaya mencetak pribadi-pribadi yang pertama beriman kepada Allah, kedua bertakwa, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ya berakhlak mulia, baru terbentuk dari yang cerdas dan punya skill, punya keterampilan yang mumpuni. Itulah produk ideal di pendidikan dalam Islam itu. Makanya perlu diperkuat ya, madrasah, pesantren itu harus diperkuat untuk menciptakan generasi-generasi Islam yang berkualitas gitu. Itu adalah yang kedua ya, sekularisme dalam pendidikan. Sekarang yang ketiga, dalam bidang politik. Nah, ini cukup menarik ya, apalagi pasca Pilpres, pemilihan presiden, pasca pilkada ya, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati. Nah, di dalam sekularisme ada sebuah kalimat mengatakan agama jangan mengatur politik. Jadi agama jangan ikut campur mengatur politik. Dari cara berpolitik, teknik ya, metode pemilihan pemimpin, itu agama jangan ikut campur. Dari mulai tujuan dasar berpolitik, cara berpolitik, itu agama jangan ikut campur. Ya, jadi murni adalah hasil pemikiran, keinginan manusia. Dalam Islam, tujuan politik apa? Adalah untuk menegakkan hukum Allah, agar bangsa ini seluruhnya taat, patuh pada aturan Allah. Dalam politik yang sekuler, tujuannya apa? Ya untuk kepentingan pribadi. Berkuasa itu hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya saja. Tidak ada keinginan untuk menegakkan hukum agama, tidak ada. Makanya agama harus steril dari politik, karena tadi tujuannya sudah keliru. Ya, jadi dalam Islam itu bertujuan untuk apa? Untuk menegakkan nilai agama. Ya, dakwah itulah yang kita bangun. Dalam sekuler adalah untuk memuaskan syahwat, keinginan dirinya, penguasaan aset, penguasaan kekayaan yang melimpah, sekedar yang sifatnya material. Tidak ada untuk menegakkan agama, tidak ada. Untuk dakwah juga tidak ada. Terus caranya juga dalam berpolitik di dalam sekuler itu cenderung menghalalkan segala cara, ya. Yang penting tujuan tercapai, kekuasaan itu diraih dengan cara apapun adalah hal yang dibolehkan. Dalam Islam tidak boleh meraih kekuasaan dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat agama. Tidak ada sogok menyogok, tidak ada, ya, tidak boleh. Nah, kita kan dalam politik ada namanya money politik,
serangan fajar menjelang itu wah luar biasa ya gitu. Jadi dari prakteknya saja itu semuanya boleh, yang penting tujuan tercapai, termasuk mengubah hasil penghitungan, rekayasa, itu luar biasa. Itu hal yang dibolehkan ya, dibolehkan. Yang penting tadi tujuan tercapai, dengan cara pun silahkan saja. Oh, dalam Islam tidak boleh berlaku curang, tidak boleh mengelabui, tidak boleh rekayasa, tidak boleh ya. Karena tadi kalau kekuasaan didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka dipastikan itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik ya. Pasti ada penyimpangan di ujungnya, itu pasti ada kerusakan di situ. Nah, maka dalam Islam politik harus dasarnya agama ya, tujuannya, teknik, cara untuk meraih itu betul-betul berhati-hati ya. Nah, tujuannya apa ya tadi? Tujuan akhir dari politik adalah untuk menegakkan agama ya, membangun masyarakat yang taat patuh kepada Allah. Makanya sangat berhati-hati. Nah, dalam sekularisme, dalam politik ya, itu semuanya adalah serba boleh. Nah, kalau serba boleh ya akan cenderung banyak penyimpangan ya, penyelewengan, dan hasil akhir kekuasaan itu pasti tidak akan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah. Maka ujungnya adalah kericuhan ya, kisruh dan sebagainya gitu. Dan kata Allah dalam Al-Quran yang menjadi prinsip kemajuan satu bangsa itu sangat jelas. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 46, Allah katakan, walau ana ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Jika seandainya ahli negara itu, satu bangsa itu beriman, bertakwa kepada Allah, maka pastilah Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi kalau mereka mendustakan Allah, mengabaikan kaidah-kaidah syariat Allah, maka fa'aqadnahum, maka akan kami timpakan musibah, bencana. Kenapa? Karena bima yaksibun, karena ulah tangan-tangan mereka. Jadi pada prinsip yang paling pokok dalam Islam, maka kalau ingin meraih suatu kekuasaan yang berkah, yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat, bangsa, negara, itu diraih dengan cara-cara yang benar ya, cara-cara yang legal, cara-cara yang sesuai dengan akhlak Islam. Tapi kalau itu dilakukan keluar dari ketentuan syariat agama, maka itu ya tidak akan mendatangkan kebaikan. Hadirin Allah, itu diantaranya ya. Jadi dari kajian malam hari ini kita akan mengaji 3 hal, yaitu adalah sekularisme, yang kedua adalah pluralisme dan liberalisme. Ternyata barangkali butuh waktu yang agak panjang ya. Jadi sekarang ini baru sampai pada kajian sekularisme. Jadi mohon kita bisa memahami hal itu. Insyaallah nanti pada sesi yang lain kita akan bahas tentang pluralisme, dan juga nanti ada yang namanya liberalisme. Itu di antara 3 faham yang akan mengganggu keislaman kita ya. Maka kita sebagai muslim yang taat, muslim yang baik dalam
beraktivitas, ya tetap kita merujuk kepada aturan Allah. Ya, kalau itu dilakukan, maka insya Allah akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Tapi kalau itu menyimpang dari ketentuan syariat Allah, konsep-konsep agama, maka akan mendatangkan kemadorotan, ya, kerusakan bagi kita semua. Nah, itu barangkali kajian kita malam hari ini, ya. Sudah hampir 1 jam kita berbicara. Semoga ada hal yang kita pahami dan kita mengerti dan didasar dalam beraktivitas, ya. Yang intinya adalah kita harus berhati-hati pada paham yang namanya sekularisme. Itu sangat bertentangan dengan Islam dan itu akan mengganggu keislaman kita. Kalau kita coba pagari diri kita, tidak terjebak pada paham, tapi kita berteguh kepada al-Islam sebagai din kita, panduan hidup kita. Ya, demikian yang dapat kita kasih malam hari, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih atas kehadirannya, ya. Masih standby. Siapa nih? Aibs Rizky Saifullah. Hilda masih hadir, ya. Masih hadir, terima kasih. Juga yang lainnya, ya. Hilda masih hadir. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap besok pagi, ya, ngaji subuh jam 5.30. Aturun kesedayaan.